Halo kawan pajak, selamat datang di Rancak, bicara tentang pajak. Nah kawan pajak, podcast Rancak kali ini sudah memasuki episode kelima. Bersama saya Gian Paradisya Kusnadi, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai perubahan lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi dan juga PTKP. Kawan pajak, saat ini kita telah memasuki pertengahan bulan Februari, yang artinya telah sampainya kita pada masa-masa pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi untuk tahun 2022 yang dapat dilaporkan oleh kawan pajak paling lambat tanggal 31 Maret tahun 2023. Nah, bicara tentang pelaporan SPT nih, ada hal yang perlu diketahui kawan pajak, yaitu mengenai bagaimana tarif yang digunakan itu berapa sih, atau bagaimana ketentuan dari PTKP yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak berhutang. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kawan pajak, telah hadir bersama saya narasumber kita, seorang asisten penyuluh pajak terampil dari KPP Pratama Solok, Bang Hengki Prasetyo Siregar. Halo Bang Hengki. Halo Cika. Waduh, gimana nih Bang kabarnya? Saya baik. Cika gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga kawan pajak yang ada di luar sana juga dalam keadaan baik ya Bang ya? Iya. Oke, langsung aja nih Bang. Jadi sejak kapan sih Bang lapisan tarif pajak penghasilan tadi ya Bang ya itu diubah, dan apa sih hal-hal yang mendasari Direktorat Jenderal Pajak sehingga memutuskan untuk mengubah lapisan tarif ini gitu Bang? Ya, mungkin gini ya Cika ya, ini merupakan salah satu informasi penting ya, yang harus diketahui oleh para wajib pajak, karena ini menjadi salah satu perhitungan ya kan. Nah, untuk tarifnya sendiri berubah itu berlaku mulai 1 Januari 2023. Namun itu sudah dirancang sebelumnya, yaitu pada UU HPP yang tahun 2021 itu loh ya. Yang kemudian dikeluarkanlah undang-undang, atau bukan undang-undang, peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Dan pada pasal terakhir yaitu tadi disebutkan bahwa mulai berlaku 1 Januari 2023. Baik, ternyata perubahan lapisan tarif ini juga merupakan bagian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ya Bang ya. Dan hal ini artinya sama juga nih, kan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan juga mengatur mengenai perubahan format NPWP baru. Kalau kawan pajak ingat ya kita pada podcast sebelumnya, bahwa kedepannya NIK dapat digunakan menjadi NPWP ya Bang ya. Iya, betul. Dan sekali. kemudian gimana nih Bang ketentuan dari perubahan lapisan tarifnya ini? Kalau perubahan lapisan tarifnya ketentuan seperti ini, kan awalnya ya ketika kita menghitung pajak penghasilan itu ada 4 lapisan tarif. Betul. Ya, itu dari 0 sampai 50, kemudian 50 sampai 250, terus 250 sampai 500 sampai 500 juta ke atas. Jadi satuannya jutaan ya. Yang itu kan 5%. Jadi tarif progresif dari 5%, 15%, 25%, kemudian 30%. Untuk peraturan yang baru sekarang yang dari UU HPP 2021 itu dinaikin dari 0 sampai 50 menjadi 0 sampai 60 juta. Kemudian 60 juta sampai 250 juta. Yang ketiga masih tetap. Kemudian yang keempat dari 500 juta sampai 5 miliar. Dan yang terakhir nambah nih lapisannya 1. Jadi ada 5 lapisan. Di atas 5 miliar yaitu kena tarif 35% gitu tambahannya. Oke, jadi bedanya itu dari ketentuan yang sebelumnya ya Bang ya, ada di lapisan pertama yang jadinya yang dikenakan 5% itu untuk penghasilan 0 sampai 60 juta. Iya, dan juga ada penambahan tarif baru ya Bang ya, iya, betul, untuk Cika. 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar ya Bang Iya. ya. Nah, gitu kawan pajak. Jadi sekarang kawan pajak juga udah mengerti ya mengenai perubahan tarif yang berlaku saat ini. Kemudian selain mengenai tarif, kawan pajak juga perlu mengetahui nih mengenai PTKP. Dan apalagi sih itu PTKP gitu ya. Daripada bingung-bingung, mending langsung aja kita tanya pada expertnya langsung nih, Bang Hengki ada di sini. Nah, jadi PTKP itu apa sih Bang? Ya, PTKP ini salah satu komponen untuk perhitungan jumlah perpajakan juga ya.
Dan ini kemarin mungkin pernah menjadi pertanyaan. Iya, Ya benar, kan, Bang. yang agak viral itu loh. Yang 5 juta kena pajak 5%. Padahal sebenarnya ada namanya PTKP. Oke. Nah, jadi ini penting nih teman-teman ya untuk diketahui. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak kalau kepanjangannya. Itu ada ketentuannya yaitu 54 juta untuk tarif dasar. Kita sampaikan tarif dasar yaitu orang yang belum menikah. Oke. Orang belum menikah dan tidak punya tanggungan. Mhm. Nah, ketika dia menikah, dia nambah 4,5 juta. Jadi PTKP-nya itu 58,5 untuk orang yang sudah menikah. Untuk tanggungan bisa ditambah juga, yaitu maksimal 3 dan setiap tanggungan menambah PTKP sebanyak 4,5 juta juga. Jadi maksimal kita bisa mendapat PTKP itu 72 juta. Oke. Nah, mungkin ini yang penting. Jadi kalau perhitungan penghasilan yang akan kena pajak, contoh ya teman-teman, misalkan saya penghasilan, misal 100 oke. juta misalnya, 100 juta. Saya masih single nih, Mhm. belum punya tanggungan. Kemudian kita hitung pajak saya. Pertama 100 juta dikurangi dengan PTKP dulu teman-teman ya. Dikurangi dengan PTKP menjadi 46 juta. Itu kan tadi PTKP untuk dasar itu tidak kawin 54 juta. 54 juta ya, Nah, Bang. benar ya? Iya, benar sekali. 46. Kemudian tarifnya tadi kan 0 sampai 60 60 juta, ya. ya. Nah, dari 0 sampai 60 kan saya masih di 0 sampai 60. Maka 46 juta dikali tarif yang 0 sampai 60 yaitu 5%. Betul. Gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman masih belum mengetahui tentang yang berita 5 juta kena tarif pajak 5%. Jadi dihitung dulu 5 jutanya ini dikurang berapa gitu. Bisa jadi kena, bisa jadi tidak. Seperti itu ya. Oke. Baik, jadi PTKP ini juga berbeda masing-masing wajib pajak ya Bang ya, tergantung dengan statusnya wajib pajak itu sendiri ya Bang. Iya, betul. Dan PTKP ini juga merupakan pengurang dari penghasilan neto yang akan menghasilkan penghasilan kena pajak kita. Iya. Baru penghasilan kena pajak inilah yang dikenakan tarif PPh ya Bang ya. Iya, betul. Gitu. Oke, terakhir nih Bang, boleh dong berikan kita closing statementnya dari Abang khusus untuk kawan pajak yang sudah menyaksikan podcast ini. Ya, mungkin saya mengingatkan aja kepada teman-teman agar jangan lupa melaporkan SPT tahunannya karena ini sudah memasuki bulan Februari ya. Dan juga bila ada hal yang perlu dikonsultasikan terkait pajak penghasilan, silakan langsung datang ke kantor pajak. Mungkin itu aja Cika dari saya ya. Baik, luar biasa sekali Bang Hengki ini pokoknya. Boleh beri kita tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk Bang Hengki. Oke, luar biasa sekali Bang Hengki ini ya, kawan pajak. Dan apabila kawan pajak juga masih ada pertanyaan dan kebingungan nih, KPP Pratama Solok juga menyediakan layanan kelas pajak secara online yang dapat diikuti oleh kawan pajak tanggal 14 Februari, 16 Februari, 21 atau 23 Februari. Jadi kawan pajak bisa memilih, disesuaikan sama jadwalnya nih, kira-kira punya waktu luang yang mana gitu ya. Dan untuk ketentuan register dari kelas pajaknya juga nanti bisa dicek di kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih banyak Bang Hengki. Iya, sama-sama, Tidak terasa Cika. kita sudah sampai di penghujung acara nih Bang ya. Terima kasih Abang sudah sharing, sudah memberikan informasinya mengenai perubahan tarif PPh dan juga PTKP. Demikian bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk kawan pajak yang sudah menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa berikan like, komen, dan share podcast ini. Saya Gian Paradisyaka pamit undur diri. Terus saksikan podcast Rancak. Sampai jumpa pada episode berikutnya hanya di Rancak, bicara tentang pajak.